Substitution for Kyrgyzstan, player number 30, Pavel Matias, replaced by number 1, Ruslan Amirov. Baik pemirsa, kembali pertandingan antara Indonesia melawan Kyrgyzstan akan segera dimulai. Nampaknya ada pergantian pemain di tim Kyrgyzstan, penjaga gawang Pavel Matias digantikan oleh Ruslan, yaitu Ruslan Amirov. Nah, dimulai pertandingan. Mirlan berusaha melewati Ruben Sanadi namun tidak berhasil. Masih 2-0 Indonesia unggul atas Kyrgyzstan pada pertandingan uji coba Indonesia jelang bertemu Cina di Cina 15 November nanti. Lah Mirlan Murzaev, pemain Kyrgyzstan, lemparan ke dalam, langsung kotak penalti, ditujukan langsung kepada Ivan Filatov tadi. Samsul Arif langsung ke depan, cepat sekali kepada Zulham, masih Zulham Malik, lakukan umpan dia Ahmad Bustami, langsung kotak penalti, berbahaya, dipotong tadi. Mudah saja buat pemain belakang nomor punggung 7 yaitu Kursit Lutfulaev yang turun ke bawah tadi. Hasim Kipu tidak berhasil. Hasim Kipu, Elijah Aryi, Ildar masuk kepada Ivan Filatov, dipotong oleh Muhammad Robi, langsung ke depan ada Zulham, bagus sekali Zulham, namun tidak berhasil, bola dikuasai sepenuhnya oleh Zulham. Rafael Matimo, Ahmad Bustomi, Samsul Arif, Zulham Malik, sudah kembali kepada Ahmad Bustomi, namun tidak cermat tadi umpan yang diberikan Zulham Malik. Mirlan berusaha melewati Rafael Matimo, untung saja nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Rafael Matimo cukup cepat yang dilakukan pemain-pemain Indonesia. Kita kembali melihat ada kerjasama antara Samsul Arif dan juga Zulham Zamrud. Sebuah umpan dengan tanpa melihat Zulham Zamrud. Posisi yang sangat bagus juga dari Zulham Zamrud, tapi penyelesaian tadi masih kurang bagus. Dua striker ini semakin padu nampaknya. Dengan bebas buat Kyrgyzstan, Ahlidin langsung melakukan sudah ke kotak penalti. Nampak tidak sempurna umpan yang diberikan Ahlidin kepada Ildar, sehingga hanya terjadi tendangan gawang buat Indonesia. Inilah Ildar Amirov. Made Wirawan akan lakukan tendangan gawang pendek saja, dia ke kanan kepada Muhammad Robi, langsung ke depan jauh kepada Zulham Malik, berusaha mengejar Zulham Malik, berhasil dipegang oleh Arthur. Hasim Kipu, Zulham Malik, Kipu lagi, masih Kipu, cantik sekali Kipu, ke belakang kepada Taufik. Ada Ahmad Juprianto, ke kiri dia ada Victor Ibonevo, Samsul Arif, ada Ruben Sanadi, masih Ruben Sanadi, masih Ruben. Maksudnya mungkin memberikan umpan kepada Samsul Arif, namun tidak cermat umpan yang diberikan Ruben Sanadi, Bung. Ya, terlalu memaksakan diri Ruben Sanadi untuk bawa bola untuk menusuk ke wilayah atau kotak penalti dari Kyrgyzstan. Tidak ada upayanya untuk memberikan umpan atau bahkan untuk melepaskan tendangan langsung ke gawang Kyrgyzstan. Ruben Sanadi, pemain asal Persipura Jayapura, nomor punggung 27 Faruh Abitov, lakukan lempar ke dalam. Ada Ivan Filatov, dekat kepada Ruben Sanadi, ada Victor Ibonevo, langsung sapu jauh ke depan, berusaha mengejar Samsul Arif, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Ruslan Amirov. Ruslan Amirov yang menggantikan Pavel Matias. Ruslan Amirov kelahiran 14 Oktober 90 dengan 9 kali bermain, berasal dari grup Dordoy Bisek. Ya, bahkan dua penjaga gawang dari Kyrgyzstan ini juga berasal dari satu klub yang sama. Sesuatu yang mungkin jarang terjadi, Bu. Mungkin dulu Indonesia pernah zamannya Roni Paslah dan juga Sudarno. Sudarno dan Roni Paslah adalah
penjaga gawang asal Persija Jakarta. Sama-sama Persija. Ruben Sanadi, Rafael Maitimo, ke belakang dia ada Ahmad Juprianto, kepada penjaga gawang Imade Wirawan, ke kanan dia ada Hasim Kipu pendek kepada Taufik, masih kuasai bola Taufik, ke belakang kembali kepada Imade Wirawan, Ahmad Juprianto, Rafael Maitimo, Victor Igbonevo, ke kanan dia kepada Taufik, pemain kecil berasal dari klub Persebaya yang mungkin tahun depan akan bermain buat Persib, Bung, ya? Ya, betul. Ahmad Jufrianto juga kemungkinan akan bermain untuk Persib. Usaha memancing para pemain Indonesia agar pemain Kyrgyzstan untuk maju, karena memang sangat sempit ruang yang diberikan pemain Kyrgyzstan di daerah pertahanan sendiri. Hasim Kipu bagus sekali. Zulham Malik ke belakang kembali kepada Taufik. Nampaknya pemain Kyrgyzstan tidak terpancing, Bung. Langsung ke depan ada Hasim Kipu, langsung kotak penalti berbahaya, namun dipotong tadi sangat bagus oleh Arthur, center back Kyrgyzstan yang mempunyai postur cukup bagus adalah Hasim Kipu, pemain asal Arema Kronos yang pernah membela Persija Jakarta, Bung. Ya, dua momen ketika Hasim Kipu dan Ruben Sanadi membantu serangan sangat agresif dua fullback, ini yang diharapkan. Kanan penjuru tadi hampir saja, untung ada Elijah Aryi. Kembali Ahmad Bustomi akan lakukan tendangan penjuru, masih bersiap. Nampak Rafael Maitimo berduel dengan Tahir, langsung kotak penalti, ada Victor. Mudah saja dipetik dari udara langsung oleh Ruslan Amirov. Langsung ke depan kepada Ivan Filatov, berusaha mengejar Ivan, dibangi oleh Hasim Kipu. Masih Ivan Filatov, shooting, membentur tadi Ruben Sanadi. Kembali bola dikuasai oleh Rafael Maitimo. Ada Ahmad Juprianto, Zulham Malik yang bermain cukup bagus. Banyak pelanggaran tadi dilakukan pada Zulham Malik dan cukup bagus, Bung, pergerakan dari Zulham Malik. Betul, dia juga pintar sekali mencari posisi dan ada sedikit yang berbeda juga dari permainan Kyrgyzstan di awal pertandingan babak kedua ini. Kalau sebelumnya di babak pertama mereka tampil lebih terbuka, kali ini mereka tampil rapat terutama dalam bertahan. Cukup banyak pemain yang ada di wilayah pertahanan dari Kyrgyzstan dan hanya menyisakan dua pemain mungkin, Akhlidin Israilov dan juga Ivan Filatov di depan. Pelanggaran nampaknya sangat jelas dilakukan oleh Mirlan Murzaev terhadap Malik atau Zulham Malik Zamrun. Inilah Mirlan Murzaev mendapatkan kartu kuning dari wasit Muhammad Nafis bin Abdul Wahab. Ahmad Juprianto langsung ke depan kepada Zulham Malik. Mudah saja karena memang bola lebih cepat dan lebih dekat kepada penjaga gawang Ruslan Amirov. Hampir saja Zulham Malik Zamrun bisa menciptakan hat-trick di pertandingan pertamanya di tim nasional senior. Ada kecenderungan untuk selalu memberikan umpan kepada Zulham Zamrun, menjadikan Zulham Zamrun sebagai target main di depan. Umpan lambung kepada Zulham Zamrun, kita melihat di awal pertandingan babak kedua ini cukup sering dilakukan. Mirlan, siapa yang akan diberikan? Langsung ke kanan, masuk kepada Akhlidin, lebih dekat dengan Ruben Sanadi. Inilah Ruben Sanadi, cukup disiplin untuk menjaga sisi kiri pertahanan Indonesia. Akhlidin Israilov, penasihat klub Dinamo Kiev Ukraina. Imade Wirawan nampak mengatur posisi para pemain belakang Indonesia di daerah kotak penalti. Mirlan Murzaev, ada nampak nomor punggung 23 dari Arthur. Taufik langsung menyapu bola. Ada Samsul Ari, maksudnya Zulham Malik Zamrun. Tidak berhasil dia melewati Faruh Abitov. Ada Elijah Aryi, ada Akhlidin, masih Akhlidin. Siapa yang diberikan? Shooting langsung. Shooting yang sangat bernafsu, Bu. Ya, terlalu memaksakan diri. Kita melihat apa yang dilakukan oleh pemain Kyrgyzstan nomor punggung 9, Akhlidin Israilov. Memang pemain yang punya kaki kiri yang sangat berbahaya. Akhlidin Israilov dua kali kesempatan memberikan
percobaan tendangan keras kepada Made Wirawan dari Akhlidin Israilov, dua-duanya gagal. Samsul Arif, Ahmad Bustomi, ada Ruben Sanadi, Ahmad Bustomi lagi, langsung ke depan kepada Samsul Arif. Ada Tahir, masih Samsul Arif kuasai bola. Bagus sekali, Ruben Sanadi, langsung kotak penalti, berbahaya. Hampir saja tadi Rafael Maitimo, ke kanan dia ada Taufik, kerjasama dengan Zulham Malik, balik kepada Taufik, umpan terobosan kepada Hasim Kipu. Bagus sekali Hasim Kipu, berhasil melewati dia. Langsung kotak penalti. Ahmad Bustomi masuk dari Zulham Malik, namun bola kembali dipotong oleh Tahir. Zulham Malik Zamrun. Gerakannya cukup membahayakan pemain belakang dari Kirgistan. Kembali Indonesia melakukan serangan. Taufik langsung masuknya, menyentuh badan. Ada umpan masuk kotak penalti, berbahaya. Hampir saja Rafael Maitimo kembali. Peluang yang sangat bagus. Peluang emas dari Rafael Maitimo. Berdiri sangat bebas. Flashing tadi maksudnya ke tiang dekat Bung Hadi, tapi justru keluar. Dan crossing yang juga sangat bagus. Pinpoint cross kita melihat dari Hasim Kipu menemui Rafael Maitimo. Maksudnya memang flashing ke tiang dekat, tapi justru menyamping ke sisi kanan gawang dari Ruslan Amirov. Kembali Indonesia menanggung serangan. Ahmad Bustomi, masih Ahmad Bustomi, dibaik oleh Mirlan. Ahmad Bustomi langsung kotak penalti, berbahaya. Dibuang tadi. Kembali Kirgistan melakukan serangan. Akhlidin berusaha melewati Rafael Maitimo, namun tidak berhasil nampaknya. Ya, Maitimo menciptakan gol juga lewat sundulan kepala gawang Laos ketika tampil di Piala AFF di Kuala Lumpur ketika itu. Peluang emas tadi diciptakan oleh Maitimo. Faruh Abitov akan lakukan lemparan ke dalam. Siapa akan diberikan? Ivan Filatov. Akhlidin dipotong tadi oleh Ruben Sanadi. Padim kepada Mirlan. Dekat dengan Victor Igonevo nampaknya. Ruben Sanadi. Balik kepada Victor. Langsung kepada Ahmad Bustomi. Bagus sekali Ahmad Bustomi. Ruben Sanadi. Pendek masuknya kepada Rafael Maitimo, namun ada nomor punggung 7 tadi Kursid Juprianto langsung ke depan. Cepat datangnya Samsul Arif. Masih Samsul Arif. Samsul Arif, siapa yang diberikan? Langsung kotak penalti, berbahaya. Zulham Malik. Zulham Malik menyanyikan peluang yang sangat emas, Bung. Iya, Samsul Arif, sebuah aksi yang melakukan tusukan dari sektor sayap. Kita melihat dari upaya Samsul Arif yang cukup bagus. Ya, pergerakan yang sangat lincah, sangat cepat, kemudian menusuk dalam kotak penalti, melepaskan umpan silang. Dia melihat posisi Zulham Zamrun yang sangat bebas, tapi kali ini finishing dari Zulham Zamrun yang masih gagal. Kita lihat pemirsa bagaimana sontekan dari Zulham Malik, hanya leceng di sisi kanan gawang Ruslan Amirov, dan nampaknya pencetak 2 gol. Zulham Malik digantikan oleh sang kapten yang di bangku cadangkan, yaitu Boas Solosa, yang juga pencetak 2 gol, sementara ini di bawah Jackson F. Tiago, yaitu Boas Solosa, kapten kesebelasan asal Persipura Jayapura. Ya, betul. Boas menciptakan gol ke gawang Arab Saudi dan juga ke gawang Cina. 2 gol. Kita pemirsa bagaimana gol cantik tadi dari Zulham Malik Zamrun. Arthur langsung menyapu bola keluar lapangan pertandingan. Ya, kita melihat kembali ada alternatif di lini depan Bung Hadi yang juga kemungkinan bisa dicoba pada partai melawan Cina. Samsul Arif dan juga Boas Salosa, 2 pemain yang juga sama-sama punya kecepatan. Pemain dengan nomor punggung 10, Mirlan Murzaev. Sebetulnya Indonesia tidak terlalu asing bermain melawan tim-tim pecahan Uni Soviet, Bung, ya, karena pernah Indonesia melawan Moldova, Lituania, Estonia, dan juga Uzbekistan. Ya. Boas Solosa kuasai bola, umpan terobosan
berbahaya. Dipotong tadi oleh Ruslan. Umpan yang diberikan kepada Titus Bonai. Hampir saja dengan cepat tadi melesat Titus Bonai. Inilah Titus Bonai yang masuk menggantungkan Samsul Arif, 2 striker Indonesia di babak pertama yang cukup bagus tadi, cukup padu. Digantikan duet striker yaitu Titus Bonai dan juga Boas Salosa. Ya, Titus Bonai, Boas Salosa dan juga Greg Nwokolo juga sempat dicoba pada pertandingan melawan Cina. Dan di babak kedua terutama ketika itu berbuah gol Boas Salosa dan ada peluang juga dari Greg Nwokolo di menit terakhir ketika itu. Titus Bonai, ada Ruben Sanadi, Ahmad Bustomi. Ke belakang dia kepada Rafael Maitimo. Ada Muhammad Robi. Ke kanan dia ada Hasim Kipu. Masih Hasim Kipu, siapa yang akan memberikan? Boas Salosa. Pendek dia. Masuk kepada Hasim Kipu, namun bola dipotong tadi. Ahlidin berusaha membangun serangan Kyrgyzstan. Faruh Abitov. Masuk Faruh Abitov. Masuk nomor punggung 7 yaitu Kursid. Ahlidin. Masih Ahlidin. Kuasai bola Ahlidin. Pada Ivan Filatov. Namun ada Muhammad Robi. Bagus sekali Muhammad Robi. Muhammad Robi. Langsung dia ke kiri. Ada Titus Bonai. Berhasil dia. Tidak berhasil Titus Bonai menjangkau bola. Karena nampaknya umpan yang diberikan Muhammad Robi kepada Titus Bonai terlalu cepat. Sehingga hanya lemparan ke dalam buat Kyrgyzstan. Dan nampaknya ada pergantian pemain nomor punggung 11. Yaitu Ivan Filatov digantikan oleh Khairat Zirgalbek. Player number 11, Ivan Filatov, replaced by number 24, Khairat Zirgalbek. Hanya ada 5 pemain di bangku cadangan dari Kyrgyzstan dan 2 diantaranya adalah penjaga gawang. Sehingga tinggal 1 pemain yang belum tampil, pemain aktif yang belum tampil di bangku cadangan dari Kyrgyzstan, yaitu Davron Askarov. Imade Wirawan kuasai bola dia, pendek kepada Taufik. Victor Igbonevo. Kembali dia kepada Taufik. Kurang cermat umpan yang diberikan Taufik. Dipotong tadi oleh Ahlidin. Kursid. Masih Kursid. Ada Ahlidin. Dibayangi dia oleh Taufik. Masih Ahlidin. Pelanggaran dilakukan Taufik terhadap Ahlidin. Cukup nakal kaki dari Taufik, Bung. Iya. Dan itu memang tugasnya, melakukan recovery, berusaha merebut bola setelah kehilangan bola. Sejauh ini memang cukup bagus Taufik memerankan tugas itu. Dan belum ada kartu, itu juga positif artinya. Kita pemirsa dengan sengaja tadi Taufik menjatuhkan Ahlidin. Ada Kursid dan juga Ahlidin. Nampak Arthur dan juga Ildar. Ahlidin pendek dia kepada Kursid, berbahaya, langsung kotak penalti, masih Kursid, lakukan kotak penalti, berbahaya. Pelanggaran nampaknya dilakukan Ivan Filatov terhadap penjaga gawang Imade Wirawan. Inilah nomor punggung 3 yaitu Tahir Afciev. Iya, pertanyaan adalah di mana Ruben Sanadi? Di mana Ruben Sanadi membiarkan Kursid Lutfulay berada dalam posisi yang sangat bebas untuk memberikan umpan silang. Untung tadi percobaan pertama gagal dan kali ini kesempatan kedua berikan sangat akurat umpan silang dari Kursid Lutfulay. Kita pemirsa bagaimana tayangan ulang tadi, peluang yang sangat bagus dari Kyrgyzstan. Berhasil digagalkan para pemain Indonesia. Berusaha membangun serangan Kyrgyzstan lewat Arthur Buladzanov. Dipotong tadi oleh Taufik. Ada Boas. Vadim memotong umpan Boas tadi. Vadim. Arsensko. Kursid. Bagus sekali Kursid. Berhasil mengacau Jupri. Masih Kursid. Umpan terobosan kepada Ivan Filatov. Maksudnya Ildar. Kurang cermat umpan Ildar. Mudah dari buat Rafael Maitimo dan juga Ruben Sanadi. Sekarang Victor Igbonevo. Maju ke tengah dia Victor. Ada Boas Solosa. Dibayangi oleh Elijah Aryi. Masih Boas. Cantik sekali Boas. Tidak berhasil Boas melewati Mirlan.
Masih kuasai bola Mirlan. Langsung ke depan maksudnya, namun dipotong tadi oleh Victor Igbonevo. Ada Taufik di situ. Muhammad Robi. Ke belakang kembali Muhammad Robi kepada penjaga gawang Imade Wirawan. Seperti diketahui, Indonesia akan menghadapi Cina pada tanggal 15 November di Cina dan 19 November melawan Irak di Jakarta, Bung ya? Iya, betul. Partai penentuan untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia di Australia. Masuk saudara. Pemirsa, blessing atau penempatan bola yang sangat cantik dari Titus Bonai mengecoh penjaga gawang Ruslan Amirov. Dengan demikian pemirsa, Indonesia unggul 3-0 atas Kirgistan. Kita lihat pemirsa, kerjasama yang sangat bagus. Titus Bonai langsung memplacing bola, menempatkan ke sudut yang jauh tanpa bisa dijangkau oleh penjaga gawang Ruslan Amirov. Gol yang sangat cantik, Bu. Iya, betul, sangat cantik. Kita melihat mudah sekali menipu Farouk Abitov sebelum melepaskan bola ke tiang jauh. 3 gol diciptakan oleh striker. Dan satu hal tadi, keberanian dari Titus Bonai untuk melakukan penetrasi dan umpan yang bagus dari Ahmad Bustomi. 3-0 pemirsa, Indonesia unggul atas Kirgistan dalam pertandingan uji coba jelang melawan Cina di babak kualifikasi Piala Asia. Uji coba yang tentu saja sangat diperlukan buat pelatih Jackson F. Tiago untuk menghadapi Cina di kandangnya sendiri pada tanggal 15 November dalam rangka berusaha untuk meloloskan Indonesia ke putaran final Piala Asia 2015 di Australia nanti. Ya, sejauh ini memang di Piala Asia Indonesia punya tradisi yang bagus, Bung Hadi, selalu lolos. Tahun 96 di Uni Emirat Arab, di Libanon tahun 2000, kemudian di Cina tahun 2004 juga lolos ke putaran final. 2007 menjadi tuan rumah dan baru gagal tahun 2011 di Qatar. Kali ini 3 pertandingan tersisa dan masih terbuka kemungkinan untuk lolos meskipun cukup berat. Indonesia tentunya harus tetap berusaha karena bagaimanapun Indonesia sangat diharapkan pencinta sepak bola nasional untuk lolos ke putaran final. Meski tentu saja peluangnya cukup berat karena ada Cina dan juga Arab Saudi serta Irak yang juga mempunyai peluang yang sama dengan Indonesia untuk lolos ke putaran final. Farouk Abitov lempar ke dalam tadi kepada Ahlidin. Masih Ahlidin. Ke belakang dia ada Tahir Apcif, ada Arthur. Langsung ke tengah, masuk kepada Ildar. Offset nampaknya Kirgistan tadi. Inilah Ildar Amirov. Taufik Boa Solosa. Taufik lagi. Ruben Sanadi langsung kotak penalti. Hampir saja tadi terkecoh Tahir Acif. Inilah Titus Bonai. Titus Bonai selalu melakukan ritual yang sama jika timnya mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan penjuru, Bu. Ya, betul. Pemain yang begitu populer ketika SEA Games tahun 2011 Jakarta. Ahmad Bustomi. Taufik syuting. Oh, tidak. Taufik syuting. Hampir saja tadi peluang yang sangat bagus, hasil akselerasi yang dilakukan Taufik. Namun sayang penyelesaian yang dilakukan oleh Muhammad Robi membentur kaki pemain Kirgistan. Kerjasama yang sangat apik. Kita lihat pemirsa, ya. Taufik. Trik yang bagus dan tidak memaksakan diri untuk menendang bola, tidak egois, memberikan umpan tarik. Pemirsa, gol keempat
Dilesakan Ahmad Juprianto. 4-0 Indonesia unggul. Jadi bulan-bulanan nampaknya Kyrgyzstan dari pemain-pemain Indonesia. Kita pemirsa dalam tayangan ulang. Sundulan, maksudnya sontekan dari Ahmad Juprianto memanfaatkan umpan tendangan penjuru bos dan juga sundulan Rafael Maitimo membuat Indonesia sementara ini unggul 4-0, Bung. Iya, flick header yang bagus dari Rafael Maitimo menemukan Ahmad Juprianto dalam posisi bebas tidak terkawal di depan gawang. 4-0, sebuah hasil yang positif yang bisa mengangkat moral tim nasional sebelum nanti bertarung dalam laga yang sangat penting melawan Cina. Ruben Sanadi pendek dia. Indonesia sementara unggul 4-0. Rafael Maitimo masih berputar-putar di posisinya sendiri. Ruben Sanadi, Victor Igbonevo, Titus Bonai. Ke kiri dia kepada Ruben Sanadi. Masih Ruben. Umpan terobosan masuknya kepada Boas Solosa namun dipotong tadi oleh Tahir. Kursit merebut bola dengan Taufik. Cukup bagus Taufik walaupun kecil namun mempunyai kekuatan yang sangat kuat, Bu ya. Ya, main yang ngotot dan kita melihat sangat percaya diri Taufik. Satu hal juga yang dimiliki Taufik adalah stamina yang cukup bagus. Ahlidin langsung ke depan pada Ildar maksudnya, namun ada Victor. Mudah saja buat Victor untuk menguasai bola. Rafael Maitimo inilah pelatih Boryankov yang nampaknya harus mengakui keunggulan Indonesia 4-0 hingga menit ke-72. Taufik. Indonesia sendiri pernah dikalahkan oleh Moldova 1-2 pada tahun 96, Lituania 4-0 pada tahun 96, dan juga Estonia kalah 3-0 Indonesia pada tahun 96 dan bermain 2-2 dengan Lituania. Oh, maksudnya Titus Bonai langsung kotak penalti. Ada Boas. Titus Bonai, masih Titus. Boas Solosa ke kanan dia, shooting. Ahai. Bentur badan tadi. Ya, kita melihat begitu bebas Titus Bonai, Boas Solosa mengobrak-abrik pertahanan dari Kyrgyzstan. Nyaris tidak ada perlawanan dari barisan belakang Kyrgyzstan. Peluang tadi didapatkan oleh Titus Bonai dan juga Boas Solosa. Bahkan saat Boas kehilangan bola, Titus Bonai juga masih sempat mengejarnya. Kita lihat umpan yang sangat cantik dari Boas. Hampir saja diselesaikan dengan sangat baik oleh Supardin Nasir. Namun sayang tendangannya membentur badan pemain Kyrgyzstan. Sehingga gagal tadi untuk menambah gol. Nampak Faruh Abitov sedikit mengalami cedera atau mungkin kram kecapean, Bung ya. Betul, kita melihat faktor fisik sangat berpengaruh bagi penampilan Kyrgyzstan. Seperti yang dikatakan oleh pelatih Sergei Boryankov bahwa mereka baru datang hari Rabu dan bermain hari Jumat. Minggu lalu juga tampil di Liga sendiri dalam perjalanan yang cukup jauh dari Kyrgyzstan ke Jakarta. Umpan dan maksudnya gol yang sangat cantik kita lihat pemirsa dari Titus Bonai. Passing yang benar-benar cantik dilesakan Titus Bonai, pemain asal klub Semen Padang. Nusuk sisi kiri gawang Ruslan Hamirov. Ya, satu pemain Semen Padang yang tampil di timnas, sementara beberapa rekannya harus membela klubnya di sebuah turnamen di Vietnam dan tidak hadir dalam panggilan timnas, yaitu Candia Eka Putra, Vendry Mofu dan juga Nur Iskandar. Rafael Maitimo ke kanan dia kepada Taufik. Oh, meraktikus saja tadi Taufik. Masih Taufik. Ada Ahmad Juprianto, Ahmad Bustomi. Ruben Sanadi masuknya namun dipotong tadi oleh Kursit.
nampaknya menyentuh kaki dari Ruben Sanadi, sontekan atau cocoran dari Khursyid pemain Kyrgyzstan ini, sehingga menjadikan lemparan ke dalam atau tendangan gawang buat Kyrgyzstan. Nampak hanya tersenyum saja pelatih Jackson F. Tiago. Tendangan gawang jauh ke tengah, ada Ildar yang mendapati posisi dari Ivan Filatov yang digantikan tadi nomor punggung 24 Khairat. Victor pada Ruben Sanadi, langsung ke depan, bagus sekali, lebih dekat dengan Tahir. Dan Vadim, masih Vadim ke tengah. Banyak pemain Indonesia, masih Khursyid, tanpa pelanggaran dilakukan Khursyid. Inilah Ahmad Juprianto, namanya akan bermain buat Persib Bandung musim depan di Liga Indonesia. Nampak kita lihat pemirsa bagaimana gol yang dilesakan Ahmad Juprianto buat Indonesia unggul 4-0. Rafael Maitimo, masih Rafael Maitimo, Bustomi, Juprianto, masih Juprianto, Rafael Maitimo, Jupri, Boas Solosa, Maitimo, Titus Bonai, Maitimo lagi, masih Maitimo, Taufik, Supardi, nantikan posisi dari Hasim Kipu, lemparan ke dalam nampaknya. Nomor punggung 5 nampaknya bersiap, yaitu Fahrudin Wahyudi Arianto telah bersiap nampaknya. Inilah nomor punggung 24 yaitu Khairat yang masuk menggantikan Ivan Filatov tadi dari Kyrgyzstan. Supardi Nasir yang masuk menggantikan Hasim Kipu. Ya, Supardi biasa berposisi di bek kanan dan juga pernah membela tim nasional ketika melawan Arab Saudi. Salah satu skuad Indonesia di Piala Asia 2007, Bung. Ya. Khursyid, ada Ahlidin, masih Ahlidin, masih mencarikan dia. Pendek sepeda Khursyid, kembali kepada Ahlidin, dibayang oleh Titus. Ahlidin kembali dia, ada Hadim, masih Ahlidin, berusaha melewati Ruben Sanadi namun tidak berhasil. Banyak terjadi lemparan ke dalam saja buat Indonesia. Pergantian pemain nampaknya nomor punggung 16 yaitu Muhammad Robi digantikan oleh Fahrudin. Ya, ini alternatif baru di posisi jantung pertahanan. Bila selama ini kita melihat Jackson sangat percaya kepada duet Robi dan juga Igbo Nevo, ini kesempatan untuk mencoba Fahrudin, pemain yang juga seringkali dipercaya oleh pelatih Nil Maizar, terutama di Piala AFF 2012. Pemain yang juga tampil ketika tim nasional kalah dari Irak 0-1 di laga perdana kualifikasi Piala Asia 2015. Fahrudin menggantikan posisi Muhammad Robi di belakang. Muhammad Ahmad Bustomi pada Juprianto, Victor Ibonevo pada Ruben Sanadi. Langsung ke depan, masuknya Ruben Sanadi kepada Ahmad Juprianto, namun bola lebih dekat dengan Tahir hingga gagal kembali serangan-serangan Indonesia. Nampaknya sudah terlalu letih, Bung, Ahmad Juprianto. Iya, betul. Faktor fisik juga harus menjadi perhatian pelatih Jackson F. Tiago, terutama jika harus tampil di Cina dalam kondisi suhu yang kabarnya memang dingin. Ildar Amirov telah lebih dahulu berada dalam posisi offside. Inilah Ildar Amirov, pemain asal klub Ardis Atas 91. Oh, belum offset, Bung. Iya. Masih ada satu pemain Indonesia ketinggalan. Ildar berusia 26 tahun dengan jumlah caps 23, sedangkan menciptakan 1 gol. Lahiran 9 Oktober 87. Ya, pemain dengan caps yang terbanyak kedua setelah Vadim Karchenko dengan 43 caps. Ildar Amirov
Taufik. Bustomi kepada Boas Solosa. Masih Boas, ke kanan dia. Ada Supardi, langsung kotak penalti masuknya, namun membentur badan dari Elijah Aryi. Kembali nampaknya terjadi pergantian pemain. Nomor punggung 13 Ahmad Juprianto akan digantikan oleh Juan Revi Aurikto, pemain asal PSS Sleman, Bung, ya? Iya, betul, dan juga pernah membela Arema. Ya, ini kesempatan bagi Juan Revi. Ruben Sanadi masuknya ke kotak penalti, namun umpan yang sangat buruk dilesakkan Ruben Sanadi. Nampaknya Ahmad Juprianto memang benar-benar mengalami keletihan yang sangat buruk. Kita lihat pemirsa, gol yang sangat cantik dari Ahmad Juprianto membuat tadi sementara Indonesia unggul 4-0. Pemain yang sebenarnya berposisi sebagai pemain belakang, Bung. Iya, tapi kemudian dalam beberapa musim terakhir dicoba sebagai gelandang bertahan dan cukup sukses nampaknya. 81 menit sudah pertandingan Indonesia Kirgistan ini berlangsung, dan 9 menit lagi di waktu normal pertandingan akan segera usai. Victor Igbonevo tapi nampaknya Jackson F. Thiago banyak membawa pemain yang sebenarnya menit bermainnya tidak terlalu banyak seperti di tim-tim lain, Bung. Apakah memang seperti Juan Revi dan Taufik, apakah memang sudah tidak terlalu banyak gelandang-gelandang di Indonesia, Bung? Iya, masih ada Firman, masih ada Ponario atau lainnya, Bung? Iya, Jackson memang tipikal pelatih yang lebih sering memilih pemain yang betul-betul dia kenal, betul-betul dia amati dengan cukup lama. Kita masih ingat misalnya salah satu pemain Slamet Nur Cahyono, mungkin akan banyak yang bertanya siapa Slamet Nur Cahyono, tapi pemain itu sering kali dipanggil oleh Jackson karena memang dia betul-betul kenal pemain itu. Begitu juga Taufik, diberi kepercayaan dalam beberapa pertandingan sebagai pemain inti karena Jackson memang tahu tipikal Taufik, pemain yang dia butuhkan. Memang itulah yang selama ini kita melihat dalam diri Jackson Thiago dalam pemilihan pemain. Tadi umpan pendek kepada Ahmad Bustomi. Bustomi langsung jauh ke depan pada Titus Bonai, namun ada Fadim, ada Ruben Sanadi, Rafael Maitimo, masih Maitimo, Sanadi lagi, masih Sanadi, langsung kotak penalti, berbahaya, namun ada Tahir di situ. Ya, tampak sekali kelelahan dari para pemain Kirgistan di menit-menit terakhir babak kedua ini. Nyaris tanpa pressing sepanjang pertandingan di menit-menit akhir babak kedua. Tidak ada tekanan setiap kali para pemain tim nasional Indonesia memegang bola. Kita melihat beberapa peluang. Ruben Sanadi begitu bebas maju ke depan membantu serangan. Hasim Kipu juga sangat agresif membantu serangan. Tendangan penjuru Ahmad Bustomi, nampaknya Titus Bonai langsung ke sudah. Berbahaya datangnya, ada Elijah, Victor Igbonevo, masih Victor, Taufik, langsung dia ke kanan, ada Wahyudi maksudnya, namun tidak berhasil tadi. Fahrudin Wahyudi Arianto. Bahkan kita melihat Fahrudin juga berani maju ke depan, Bung, karena memang nyaris tidak ada ancaman. Nampak terjadi pergantian pemain kembali. Tantan. Ya, ini debut Tantan untuk tim nasional pada usia yang sudah cukup senior, menjadi 31 tahun. Pemain yang musim depan akan membela Persib Bandung. Gantikan posisi maksudnya menggantikan Ahmad Bustomi. Tantan, striker Indonesia yang bermain musim lalu buat Sriwijaya, dan nampaknya seperti setelah diuraikan Bung Titis akan bermain buat Persib Bandung di musim depan. Inilah Ahmad Bustomi. Substitution for Indonesia, player number 19 Ahmad Bustomi replaced by number 10 Tantan. Pergantian pemain dari tim Indonesia, pemain dengan nomor punggung 19
Ahmad. Nampaknya Boas Solosa agak turun sedikit ke bawah, Bu. Iya, betul. Untuk mengcover dua striker yaitu Titus Bonai dan juga Tantan. Ya, dalam posisi dia sebagai gelandang serang. Titus Boas Solosa telah berada dalam posisi offside nampaknya Tantan. Sebelum diberikan umpan dari Boas Solosa, Tantan telah terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Adalah kapten Indonesia asal klub Persipura Jayapura. Kita lihat pemirsa, ya jelas memang offside Tantan. Ya, ada posisi baru sebenarnya memang Boas Solosa sebagai penyerang lubang untuk duet striker Tantan dan juga Titus Bonai. Ini kembali kita melihat alternatif penyerang yang coba dibangun oleh Jackson F. Tiago dalam pertandingan kali ini. Ada beberapa alternatif yang nanti mungkin akan dicoba untuk laga melawan Cina, dan juga dua uji coba melawan klub April 25 di Korea Utara. Tantan sudah kepada Titus Bonai, namun bola lebih dekat dengan Arthur tadi. Tahir langsung ke depan. Kairat tadi. Nampaknya memang strategi Jackson F. Tiago mencoba banyak strategi, Bung, ya, formasi dan taktik untuk menghadapi Cina nanti, Bung. Iya, betul. Dan banyak uji coba, semakin banyak uji coba juga tentu hasilnya diharapkan akan positif. Dan tentu juga uji coba yang diharapkan adalah melawan tim yang seimbang, juga kualitasnya tidak berbeda jauh dengan tim nasional. Kairat langsung kotak penalti, ada Ildar. Lebih dekat dengan Ruben Sanadi nampaknya. Taufik. Boas Solosa terlalu lambat tadi sehingga dicuri tadi. Victor Juan Revi, masih Juan, masih berlihat-lihat kawan siapa yang akan diberikan. Ada Taufik, Boas Solosa, masih Boas, ke kiri dia ada Titus, kepada Boas lagi, Boas Solosa, namun terus dibayangi oleh Tahir Afciev nampaknya. Boas Solosa namun sehingga tidak mempunyai ruang untuk melakukan syuting tadi, Bung. Iya, kerjasama 1-2 pas antara Boas dan juga Titus Bonai. Ini yang diharapkan. Kita jarang sekali melihat kerjasama 1-2 antara pemain depan sejauh ini selama pertandingan resmi yang dijalani oleh tim nasional. Dengan penjuru Boas Solosa langsung sudah ke kotak penalti, namun dibuang kembali tadi oleh Tahir. Ada Juan Revi. Kirgistan berusaha membangun serangan. Ada Ahlidin, masih Ahlidin, dibayangi oleh Juan Revi. Nampaknya benar-benar keletihan Ahlidin sehingga harus terjatuh. Tampak sekali memang level of fitness yang sangat rendah dari para pemain Kirgistan. Kondisi fisik, kondisi stamina terlihat sekali sepanjang pertandingan ini, di babak kedua terutama. Kita lihat pemirsa dalam tayangan ulang. Nampaknya memang Ahlidin sudah mengalami keletihan yang cukup berat di pertandingan ini karena memang persiapan Kirgistan dan pemain yang dibawa pun tidak terlalu banyak, Bung. Iya, hanya 16 pemain dan 3 diantaranya adalah kiper, sehingga hanya 3 pilihan pengganti non penjaga gawang. Kembali kita saksikan pemirsa dalam tayangan ulang. Tidak ada insiden apapun dan Ahlidin Israilov harus terjatuh karena memang nampaknya terlalu letih. Pemain yang melakukan debut di Indonesia ini untuk maksudnya untuk tim nasional Kirgistan. Ahlidin Israilov, pemain kelahiran 10 Mei 94, pemain asal klub Dinamo Kiev Ukraina. Taufik, Juan Revi ke kanan dia. Fahrudin, balik kepada Fahrudin. Maitimo, kembali Juan Revi.
Langsung ke depan, bagus sekali, ada Titus Bonai. Masih Titus Bonai. Maksudnya hampir saja tadi Tantan berhasil mencuri bola. Namun lebih cepat tadi sergapan yang dilakukan penjaga gawang Ruslan Amirov. Khairat, masih Khairat, pelanggaran dilakukan oleh Supardi Nasir. Kartu kuning dari wasit Muhammad Nabis bin Abdul Wahab kepada Supardi Nasir. Inilah Khairat Zirgalbek. Tambahan 2 menit di babak kedua ini. Inilah Supardi Nasir. 4-0 sudah Indonesia unggul. Ahlidin lakukan syuting, berbahaya tadi namanya, namun tidak ada satupun pemain dari Kirgistan yang berada di kotak penalti Indonesia. Aufik tadi, Rafael Maitimo, Victor Igbonevo. Nampaknya memang sudah tidak ada perlawanan dari Kirgistan. Ya betul, dan melihat penampilan Kirgistan sebenarnya memang hasil lebih dari 4-0 bisa terjadi kalau banyak peluang tadi bisa berbuah dengan gol. Kita melihat nyaris tanpa pressing, bebas sekali para pemain tim nasional memainkan bola. Boas Solosa, bagus sekali Boas, masih Boas. Tantan kepada Boas, Titus Bonai, Boas Solosa, syuting, diblok oleh Ruslan Amirov. Memang tadi tendangan atau syuting dari kapten kesebelasan Boas Solosa, tepat berada dalam posisi penjaga gawang Ruslan Amirov. Kita lihat pemirsa, walaupun sudah terjatuh, mendapatkan bola rebound dan syuting dari Boas Solosa diblok oleh penjaga gawang Ruslan Amirov dengan kaki kanan, bukan kaki istimewa dari Boas sebenarnya. Tendangan penjuru buat Indonesia. Tendangan penjuru, peluang terakhir mungkin buat Indonesia di pertandingan babak kedua ini. Boas Solosa akan lakukan. Ada sekitar 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti. Nampaknya kembali pemain Kirgistan yaitu Ildar Amirov yang mengalami cedera kecil, maksudnya kera mungkin karena memang terlalu letih. Para pemain Kirgistan yang hanya membawa 16 pemain lawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini. Nampak pelatih Jackson F. Tiago dan juga asisten Yeyen Tumena. Ya, menyongsong kemenangan kedua bagi Jackson F. Tiago setelah sebelumnya menang melawan Filipina lewat gol Greg Nwokolo dan juga M. Robi. Kali ini kembali menang 4-0 melawan Kirgistan. Dua tim yang dikalahkan memang levelnya agak berbeda jauh dengan tim nasional dibandingkan dengan ketika bertemu melawan Belanda, kalah 0-3. Boas Solosa lakukan sudah, berbahaya, namun tidak cermat tadi. Titus Bonai, Ruslan Amirov, penjaga gawang kelahiran 14 Oktober 90 dengan jumlah cap 9 buat tim nasional, berasal dari klub Dordoy Bisek. Dan bersamaan dengan itu pemirsa, wasit asal Malaysia Muhammad Nabis bin Abdul Wahab meniup peluit panjangnya. Inilah kemenangan kedua buat Jackson F. Tiago saat menangani Indonesia. Indonesia unggul 4-0 atas Kirgistan lewat 2 gol yang dirasakan oleh Zulham Malik Zamrun, 2 gol, 1 gol lewat